Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrosi dari kelompok 9 dengan NIM 21410501029. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu macam-macam Azzariyah dilihat dari aspek kesepakatan ulama Al-Qarafi dan Asyatibi membagi Azzariyah menjadi 3 macam. Apa saja itu yang 3 macam? Yang pertama adalah sesuatu yang disepakati untuk dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khomer, atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangganya. Jadi yang pertama, ingat, nomor 1, apa yang dibagi oleh kesepakatan ulama tadi yang menurut Al-Qarafi dan Asyatibi. Yang pertama adalah suatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang tidak dibolehkan atau sesuatu yang dilarang, seperti menanam anggur tadi. Meskipun anggur tersebut bisa dibuat untuk menjadi khomer, ataupun bertetangga dengan seseorang apabila tidak akan terjadi perbuatan zina, maka ulama tersebut membolehkan. Maka itulah diadakan dengan adanya Azzariyah. Yang kedua, apa yang kedua? Yaitu adalah sesuatu yang disepakati untuk dilarang. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang. Yang nomor 1 tadi, sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang. Kalau nomor 2, sesuatu yang disepakati untuk dilarang. Dari yang tidak dilarang, yang nomor 2 dari yang nomor pertama itu tidak dilarang, yang nomor 2 itu dilarang. Seperti mencaci maki berhala. Sumpamanya, contohnya kalian itu mencaci maki sesembahan orang kafir atau orang lainnya, maka itu kan tidak boleh. Karena kenapa? Di dalam Al-Quran itu disebutkan, surah apa itu sudah lupa saya, bahwasanya ketika orang itu mencaci berhala orang kafir, maka orang tersebut akan mencaci juga Tuhan yang kita sembah, yaitu yakni Allah. Jadi jangan intinya jangan meremehkan atau mencaci maki berhala orang lain atau sesembahan kaum umat lain. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan. Masa menggali sumur di tengah jalan kan tidak boleh, bukan tanya sendiri. Yang nomor 3, sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan. Yang pertama tadi yang tidak dilarang, yang nomor 2 dilarang, yang nomor 3 ini di pertengahan. Ada yang mengatakan ini dilarang, ada yang mengatakan ini diperbolehkan, diperselisihkan, kontroversi. Tuh, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina. Aceling reng bini cuma menah pas timbul perasaan azina gitu, berbuat dosa itu semuanya. Dan contohnya yang lain, seperti jual beli yang berjangka karena khawatir ada unsur riba. Maksudnya ketika orang itu transaksi jual beli itu transaksi tersebut berjangka terhadap suatu yang dikhawatirkan atau ada kemungkinan untuk melakukan unsur-unsur riba. Jadi kesimpulan yang tadi bahwasanya macam-macam Azzariyah itu yang menurut ulama Al-Qarafi dan Asyatibi yaitu ada 3 ya. Yang pertama, sesuatu yang tidak dilarang. 2, sesuatu yang dilarang. Yang ketiga adalah perselisihan antara diperbolehkan atau dilarang. Terus selanjutnya tentang pengaplikasian, the application of zat Azzariyah dalam muamalah. Bagaimana? Zat Azzariyah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum, istinbat al-hukum dalam Islam.
Melalui metode ini, upaya manusia diproteksi dan dijaga untuk tidak terjerumus dalam kerusakan. Maksudnya, tidak terjerumus dalam mafsad kerusakan. Dengan cara menutup dan memblokir semua sarana, alat, dan wasilah perantara yang akan digunakan untuk melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan kebalikan dari asad zariyah adalah fat az-zariyah, kebaikannya. Maksudnya kalau sad itu dilihat dari segi keburukannya, kalau fat ini kan kebaikannya. Tapi para ulama fikih itu banyak yang menjelaskan tentang sad zariyah, sad ketimbang fat, karena sad jariyah ini yang sangat sulit dibahas oleh para ulama fikih. Jadi ketika fat itu tidak akan muncul atau tidak akan dibahas apabila tidak ada sad, maka sad itu yang para ulama dibahas terlebih dahulu ketimbang fat az-zariyah. Lanjut. Membuka atau memperbolehkan penggunaan sarana, alat, dan atau wasilah yang akan digunakan untuk melakukan suatu perbuatan. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan deskriptif analisis. Penulis mendeskripsikan pendapat para ulama, dalil beserta beberapa contoh implementasi dalam muamalah Islam. Kemudian menganalisnya sehingga penulis mempunyai kesimpulan bahwa saddu az-zariyah merupakan metode tindakan preventif yang digunakan oleh sebagian para ulama dalam menyelesaikan problem muamalah Islam.